menggunakan itu saya lihat jamnya 11.07 ya. Jadi kemudian saya insert 2 sama update 1 gitu ya. Kemudian saya select, berarti kan nambah 2 sekaligus terupdate fs jadi di sana kan, jadi yes. Ini tambahannya ya, aslinya tadi ini fs terus sudah diupdate commit. Nah flashbacknya stable harus enable row movement, tentunya ini wajib ya, kalau nggak begini nggak bisa flashback ke sebuah jam. Oke, setelah itu saya tunggu sampai jam 11.10. Nah, lalu saya balikin ke kondisi sebelum di insert 2 ini. Sebelum di insert 2 dan sebelum diupdate. Saya asumsikan 11.07. Nah, di sini saya tulis 11.08. Ternyata 11.08 itu ketika saya flashback ke situ, nah, balik ke kondisi semula. Berarti 07 sama 08 masih sama. Begini maksudnya. Nah ini nggak masalah ketika ditaruh di tabel detailnya. Tapi yang jadi masalah kan gini, di masternya nambah, di detailnya nambah, terus kita flashback yang mana? Nah gitu. Nah yang masalah kan kalau berantai. Nah itu ya dites lagi kalau berantai. Jadi jangan bermain langsung di production. Caranya ya taruh aja ke PC khusus untuk nyoba-nyoba gitu, hasilnya sesuai. Kalau namanya contoh di kelas, standarnya itu yang mudah Pak. Karena dosen itu kalau ngasih contoh kan yang mudah dipahami. Kalau yang susah namanya tugas. Nah ini enak karena cuma satu tabel. Nah yang jadi masalah kalau berantai, maka ya coba divisi sendiri, jangan di production. Itu aja masalahnya. Masalah bisa nggak bisa ya bisa, tapi kan apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Nah itu harus di production, di divisi tersendiri untuk latihan. Nah ini kalau di workshop 2 ada istilahnya clone database. Destinasinya ke lokasi itu di-create dulu ya, sistemnya enggak. Kalau enggak dia destinasinya default punyanya dia. Enggak, kayak di sebelum ini melakukan perintah ini sistemnya itu harus kita buat dulu. Oh iya. Nah, ini ya. Oh. Ya. Kalau mau destinasinya sesuai kita, tapi kalau biasanya sih sesuai dia. Nanti ketika di archive logis munculnya ini use db recovery file dash. Nah ini ada di mana? Show aja, show parameter ini db recovery file dash. Show parameter db recovery file dash. Nah ini di sini Mas. CAPP segment plus recovery area. Kalau mau kayak saya gini ya menunjuk kayak tadi.
jadi archive itu kalau lognya pindah grup, misalnya switch, nah isi dari log sebelumnya di backup. Kalau saya sudah extension saya sudah. Nggak usah, biarin aja. Bawaannya dia kalau size-nya archive. Nah, saya lanjut ke bab 15. Ini memang nanti lebih banyak di yang nomor 2 ini banyak database dan alam. Ini kalau di lab misalnya ini RMAN ya, Recovery Manager. Dan di sini masih pakai yang Enterprise Manager, pakai klik. Kalau mau pakai komen namanya RMAN. Jadi dari CPROM tulis RMAN. Kemudian ini pakai software Oracle, user manage ini gampangannya copy paste. Cuman copy paste itu sebelum saya copy paste, misalnya saya mau membackup table space ARD, harus di alter dulu, alter table space ARD di backup. Nah baru di sini host copy misalnya cd ARD 01.df kemana, tanpa backupnya misalnya di G, nah ARD 0 terus G gitu. Setelah selesai di alter table space ARD and backup. Kenapa begini? Nah begini, pada saat kita copy ARD 01, lalu tabel di dalam table space ini di-insert. Misalnya ada tabel absensi sedang di-insert, padahal filenya kan sedang kita copy. Nah, absensi ini bagaimana? Nah, ini di log file, bukan di ARD 01 DBF. Nah, itu gunanya bikin backup. Jadi ARD 01 DBF itu di freeze, dibekukan. Jadi semua transaksi nanti masuk ke log file. Ya, log file itu DSC di $log file. Ya. DSC di $log. Jadi kalau saya lihat select group member from di $log file. Nah ini ada 3 grup. Grup 1 anggotanya 1, 2, grup 3. Menyarankan, disarankan setiap grup minimal 2 anggota. Nah ini kalau grup 1 ini diisi, pindah. Nah itu istilahnya di archive nanti, masuk ke yang destination tadi. Jadi semua transaksi masih masuk log file. Kalau apa tidak? Misalnya transaksi nih masuk ke log file. Nah ini penuh, pindah ke log 2, grup 2, ke file ini. Nah dengan mode archive isinya ini langsung di backup. Di mana hasilnya? Ya di sini, destination tadi. Sehingga backup kita yang file ini butuh archive. Jadi untuk recover ya file ini hasil kopiannya plus archive. Karena kan ini sedang di freeze. Nah ketika di end backup langsung dia sinkronisasi dengan archive sehingga kondisinya sudah nah, gitu ya. Itu gunanya archive. Di archive itu kayak history transaksi. Nah, backup lagi, table space lagi, ya begitu cara kerjanya. Itu disebut user manage. Ini waktu backup ini proses itu mengenai pindah datanya. Betul. Iya.
jam kerja ya sudah satu. Nah, maka sebetulnya sekarang mereka menggunakan yang airman ini. Ini lebih enak lagi sebetulnya. Kenapa? Karena kalau user manage itu yang dikopikan filenya. Kalau ini bloknya yang dikopi. Jadi kalau tadi filenya itu misalnya 10 giga tapi hanya kepakai 5 giga, ya yang terkopi 10 giga. Kalau pakai airman, ya yang 5 giga toh. Nah, gitu. Sehingga standarnya pakai airman sekarang. User manage nanti dipakai untuk keperluan membackup katakannya airman nanti di workshop 2. Nah, yang selain user manage. Nah, backup ini istilah-istilah yang berbackup itu dia semua database di backup, ya. Mau database itu data file, control file, column file. Data file itu ada di mana? Ya, di ESC, di data file atau di data file. Select file from di data file. Nah ini data file semua. Ini file ini apa namanya? File name, select name, atau jadi di data file sudah boleh. Profile tadi ya, yang profile member from file, select member from file. Ini yang dimaksud file. Terus apa parameter file namanya SV file orang. Terus password file namanya pwd ORGL orang. Terus control file sering bintang from $. Nah ini di backup, maksudnya berbackup itu membackup semua ini ya, data file, log file, SP file, password file, control file. Nah itu definisi dari full backup. Kalau istilah dari full itu bloknya, itu yang pakai airman itu full berarti semua blok. Lalu increment itu increment kumulatif atau increment different. Kalau kumulatif 0, 1 membackup setelah 0, 2 juga membackup setelah 0. Jadi kalau minggu itu pakai 0 kumulatif, Senin 1 berarti Senin itu membackup setelah minggu. Selasa juga membackup setelah minggu gitu terus. Tapi kalau mau harian pakai diferensial. Nah ini increment. Jadi minggu backup full, Senin backup setelah minggu, Selasa backup setelah Senin. Nah seperti itu. Ini tergantung kebutuhan. Offline itu tadi, offline itu database-nya shutdown, terus semua file di copy. Kondisinya no archive. Kalau online ya kita ini archive. Nah ini kalau backup bisa apa dari copy atau tulisannya. Nah ini apa ya? Nah ini sekarang pakai yang klik ini. Kalau di workshop 2 bisa ada komen-komen, element target slash element katalog dan seterusnya. Terus ini schedule backup, ini kan mengenalkannya berarti yang ini dulu. Backup control file itu berupa binary. Tapi saya bisa ingin melihat file teksnya. Nah ini namanya backup control file to trace. Jadi nanti hasil backup jadi file text. Outer database backup control file to trace. Nah ini ditaruh di mana? Parameter dan dash. Ada di background dan dash. Nih, CAPP 7 dia RDBMS ORGL trace. Ya. Kita lihat di sini CAPP 7
CAPP7. Ini kalau pakai komen ya, kalau di Ibu kan langsung pakai yang klik lihat RDBMS. File, iya, RDBMS, RGL, lagi, trace. Nah, cari tanggal terbaru dari trace. Nah ini, oke, tanggal terbaru. Background dan dash. CAPP saya dia sorry di sedang ya. Kok sama semua awal nomor jadi sana. Di sedang. Tulisannya ini. Sambil dengan coba ini saya carikan yang ini. Nah, itu database backup convert to trace. Oh, ditaruh di sini biar masuk dash. Show parameter diagnostic dash. Nah, di sini. Oh, ini CAPP saya iya, terus di nama filenya OSCL PKTM. Oh iya, betul ya tadi. OSCL PKTM. Nah ini yang PKTM. Nah ini kalau dibuka. Semua lihatnya soal itu. Nah, saya coba buka pakai file ini. Coba dulu labnya yang pakai kelapik ini sambil saya bukakan yang pakai komen. PKTM. Nah, sama kalau kita nggak tahu, Pak, Google-nya ya lengkap ya. Jadi searching di Google itu lengkap kayak ini. Nah, sebagai karena kan kalau nggak hafal, Google itu jadi guru. Oh, kalau mau disebutkan seperti ini, langsung menyebut filenya. Database S masih di 2 dan hasil.clc
Nah ini begini lah, biar nggak usah nyarinya. Nah ini maksud. Nah ini create control file. Nah seperti ini. Kapan dipakai? Salah satunya gini mas. Misal nih kondisinya ada file yang korup, ya misalnya kayak gini ini. HRD itu di sini ternyata punya 2 data file. Ternyata HRD 02 DBF korup dan kita nggak punya backup. Terus isi dari log file sudah hilang, historinya nggak ada lagi langkah untuk recover. Satu-satunya adalah Oracle harus kita kasih tahu bahwasanya file itu sudah hilang. Caranya nanti di workshop 2 ya, saya kasih tahu dulu. Kontrol file ini kita edit. Nah terus bagian ini kita hapus. Kemudian kita shutdown, startup, no mount, create control file ini kita jalankan. Nah jadi Oracle-nya sekarang mengenal HRD itu nggak punya HRD 02. Kalau gitu HRD 01 bisa dipakai nggak? Ya tetap nggak bisa dipakai. Jadi setelah Oracle-nya start, nanti tablespace HRD kita drop. Nah itu nggak enaknya Oracle. Jadi Oracle itu nggak enaknya kalau ada file yang korup dan kita nggak bisa recover gitu, nggak jalan satu, nggak jalan semua. Nah, memang ada kalanya bisa kita offline kan tablespace, alter tablespace HRD offline. Tapi kalau itu nggak jalan, Oracle-nya nggak jalan. Jadi bisa aja di sini alter tablespace HRD offline. Tapi kadang ini nggak jalan sehingga Oracle-nya itu startnya langsung error. Nah gitu ya. Jadi misalnya gini, saya ada kasus ini ya. Kemudian salah satu data filenya HRD itu saya delete ya. Alter tablespace HRD, saya ingin tahu nih data filenya di mana. DSJ DBA data files. Select file name, tablespace name from DBA data files. Nah HRD itu ada di CAPP7 orang data official ini ya. Nah, karena Windows itu ngejar harus lewat shutdown, saya shutdown dulu. Ini saya hanya menunjukkan fungsi dari create control file. Nah ini kondisi database saya tetap no archive, lalu saya shutdown. Lalu saya hapus. Nanti di workshop 2 ya ada pertanyaan gitu. Orang data OSL 7 orang data OSL. Nah di 02 saya hapus. Lalu Oracle-nya saya start. Mantap.
ini nggak bisa levelnya. Select status from $2 instance. Nah, mau ini kalau mau offline table space, alter table space ARD offline. Nah, ini langkah pertama. Jadi kita nggak punya backup, kemudian korup, bisa nggak? Nggak bisa. Gimana solusinya? Ya solusinya control filenya dikasih tahu. Selama Redolog masih ada isinya, sebetulnya bisa recover ya. Tapi kalau Redolog nggak ada isinya, nggak bisa. Caranya tinggal shutdown, immediate, lalu file ini tadi, TFC ini kita edit sampai startup ngomong. Lalu HRD 02 ini kita hapus informasinya. Sampai ini, kemudian kita hapus. Lalu kita save ini, file, save as. Saya taruh di D, jadi script.sql. Oracle.sql. Lalu saya tinggal jalankan pakai yang di Oracle.sql. Set. Oi, apa yang kurang ini? Oh, nah ini data file.